Oke, selamat datang di channel saya dan kali ini saya akan ngasih tahu sama teman-teman bagaimana cara mengemudikan mobil Matic. Dan kali ini kita ada di mobil Brio tipe CVT dan kita akan ngasih tahu bagaimana cara mengemudikan mobil Matic. Ya, kita anggap teman-teman belum bisa mobil Matic karena ada sedikit perbedaan ya antara mobil Matic dan manual. Bukan sedikit, malah banyak ya perbedaan-perbedaannya karena kadang ada yang udah bisa manual tapi nggak bisa mobil Matic, ada yang bisa mobil Matic malah nggak bisa mobil manual, sebaliknya gitu. Tapi ada juga yang bisa manual, ada yang bisa Matic gitu. Jadi kita akan bahas di sini dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi tetap ikuti video ini sampai habis ya. Oke, jadi kita pertama-tama itu ada stop kontak di sini. Stop kontak untuk putar sekali itu hanya untuk lampu, hanya untuk audio, untuk AC juga, dan putar sekali lagi itu untuk indikator-indikatornya lah. Jadi di sini ada indikatornya oli, ada indikator bensin, terus ada indikator yang speedometer, itu nyala semua. Oke. Terus kalau misalkan kita putar sekali lagi, itu langsung nyala. Nah, dan ini pastikan pas nyala pertama itu posisinya itu di posisi P, transmisinya itu transmisi di P. Kemudian setelah itu kalau misalkan mau dinyalain, kita rubah transmisinya ke transmisi D. Oke, sebentar. Jangan lupa injak rem terlebih dahulu sebelum dirubah ke transmisi D. Oke. Setelah tadi dalam kondisi transmisi D, kita masih menggunakan rem tangan dan dipencet juga, ditekan juga untuk yang rem kakinya. Nah, kita angkat perlahan-lahan untuk rem kakinya. Setelah diangkat, nah ini akan maju secara otomatis perlahan. Oke, perlahan. Biasanya kalau misalkan mobil Matic itu memang enaknya nggak pakai sepatu. Jujur kalau saya juga waktu dulu pakai, pas pertama belajar mobil Matic itu, pas bawa mobil Matic itu nggak pakai sepatu karena mobil Matic itu dia tipenya cuman ngangkat dikit rem juga dia langsung jalan gitu. Berbeda dengan manual yang kadang-kadang harus harus diinjak gasnya terlalu dalam gitu. Oke. Nah, ini dalam kondisi tanjakan. Oke, dalam kondisi tanjakan itu memang kita masih bisa kuat nih di transmisi yang D. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan tanjakan seperti ini, itu transmisinya dipindahin ke S. Nah, kondisi berhenti gini, injak rem, transmisinya pindah ke S. Jadi tanjakan seperti ini lebih ada tenaganya gitu loh. Nah, oke, kita coba yang transmisi L. Transmisi L ini tanjakannya lebih ekstrim, agak ke atas. Nah, jadi kita menggunakan transmisinya yang L, yang paling belakang gitu. Jadi dia tenaganya lebih kuat gitu, lebih enak untuk ngembat kalau bahasa Sundanya malah gitu. Terus kalau misalkan penumpangnya banyak juga lebih kuat gitu tenaganya. Kalau misalkan cuma 2 orang ya di S juga masih rekomendasi lah, asal jangan di D untuk yang tanjakan yang tadi. Nanti kemungkinan bisa ngeden si gasnya. Terus si transmisinya juga nanti kalau misalkan lama-lama cuma D aja gitu, itu akan ada mengalami kerusakan. Oke, ini transmisinya masih di L. Ini tanjakannya lumayan curam. Jadi kita masih menggunakan transmisinya transmisi L. Nah, kita sambil jalan-jalan ke
lantai 3 Honda Abadi Cibiru. Di sini ini tuh ada ruangan khusus untuk body repair. Asuransi juga biasanya kita kerjakan di sini. Nah, ini mobil-mobil tua di sini. Ini ada mobil-mobil yang lagi di repair ya. Ini ada bekas tabrakan kayaknya nih. Ya, semoga kita terhindar dari kecelakaan ya. Nah, ini adalah preparation booth, ada spray booth. Ini untuk body repair di sini lengkap semua ya. Honda Abadi Cibiru luar biasa. Salah satu dealer Honda yang komplit lah di sini, Honda Abadi Cibiru ini. Nah, ini bekas tabrakan, oke. Nah, kalau misalkan di jalan rata gini, saya saranin buat teman-teman itu transmisinya dirubah ke D. Nah, dirubah ke D, kita sambil pelan-pelan aja. Sebenarnya nggak usah injak rem, nggak usah injak gas juga. Kalau misalkan transmisi D ini, dia tetap jalan gitu loh. Akselerasinya tuh bagus gitu. Nah, gimana kalau misalkan turunan? Oke, kita kalau misalkan case-nya gini turunan, kita cukup di transmisi D aja. Kita injak rem aja, transmisi D. Jadi tinggal injak rem pelan-pelan gitu. Kalau netral itu terlalu ini ya, terlalu menggelincir. Takutnya gitu. Oke, kembali lagi di jalanan yang datar, kita menggunakan transmisinya yang transmisi D. Jadi cukup di D aja sih sebenarnya kalau misalkan di kota-kota besar gitu. Yang kayak Lembang, kayak Parongpong, kayak ke Ciwidey itu harus ada pakai S, harus pakai L juga. Oke, kita jalan-jalan ke bawah dan ini masih di transmisi D gitu. Saya saranin transmisi D. Kadang ada orang yang bilang apa sih bedanya yang P sama N gitu. Saya jelasin di sini kalau N itu untuk yang netral dan kalau misalkan yang P itu untuk parkir. Jadi untuk parkir kita sebisa mungkin menggunakan yang tipe yang P gitu. Oke, kita akan jalan-jalan ke depan dikit. Nah, ini pos security dan ini adalah mobil Honda di sini. Untuk servis kita daftar dulu di sini, ada cuci tangan juga. Dan biasanya sama security itu di cek dulu suhu badan semuanya. Oke teman-teman, kita ada di parkiran mobil Honda Abadi Cibiru. Wah, luas banget ya. Ini kayaknya bisa masuk 20 mobil juga nih. Lebih kayaknya nih. Karena Honda Abadi Cibiru ini salah satu mobil dealer Honda terbesar, salah satu dealer Honda yang besar di Bandung. Dengan kapasitas parkiran juga sangat luas dan parkiran motor juga luas. Dan kebetulan hari ini adalah hari Minggu, jadi sepi gitu, PSBB juga. Nah, oke teman-teman, kita akan lihat di penggunaan rem tangan dan posisi parkir. Oke, untuk berhenti kita kalau misalkan mau standby untuk parkir, kita langsung ke posisi P. Nah, untuk posisi P ini untuk parkir, jangan N. Kalau N sih saya biasanya menggunakan di lampu merah. Itu saya transmisinya ke netral. Jadi kalau misalkan di mobil Honda itu kalau misalkan transmisinya ke P, otomatis si kunci itu auto door lock. Jadi auto door locknya langsung, nah kan kebuka. Coba sekali lagi A. Nah, ini kunci kan. Nah, kita langsung posisi P. Nah, itu teknologinya itu auto door lock. Jadi kalau misalkan kita posisinya P, itu langsung ngebuka. Jadi kalau misalkan teman-teman di lampu merah, kalau misalkan posisinya ke P, wah cukup riskan ya, takut ada apa-apa gitu di jalan. Jadi saya sering menggunakan posisinya ke posisi N gitu. Nah, oke, kita lihat ini tuh apa sih gitu. Oke, ini tuh bantuan untuk kunci. Nah, biasanya kalau misalkan kita posisi parkir di mall, terus kan harus ada dorong-dorong. Kalau misalkan kondisinya P itu, si ban itu ngerem. Nah, gimana supaya tidak ngerem? Nah, ini harus dicolok dulu, lalu ke N, ditekan. Nanti dia posisinya jadi posisi standby di N. Dan ini
mobilnya bisa didorong gitu. Jadi bisa didorong, mobilnya bisa digorolongkeun lah gitulah. Oke, terus posisi mundur. Oke, kita akan coba untuk buat teman-teman gimana sih cara mundur mobil Matic ini gitu. Nah, sebenarnya semuanya ada indikatornya itu ada di sini. Jadi ada P, ada D, ada S. Jadi itu kelihatan di dashboard di sini ya. Jadi sangat mudah sekali ya untuk mobil-mobil zaman sekarang. Oke, kita akan mundur posisinya ke R. Kita cabut dulu untuk rem tangannya dan kita akan mundur perlahan. Oke, mundur dan ingat fokus ke spion, fokus juga ke kaca yang di sini, kaca untuk yang belakang. Dan ini fokus ke spion yang di kanan ya, teman-teman. Oke, kita coba lihat mundur. Ini posisinya R. Kita mundur perlahan. Kita mundur. Nah, kita mundur di sini. Gitu. Jadi cukup angkat rem aja gitu, nanti juga mundur sendiri. Kalau misalkan ada tanjakan dikit, agak digas gitu. Oke teman-teman, kita lihat di sini ada untuk yang persnelingnya itu kita ada tuasnya ya, untuk pemindahan koplingnya. Nah itu ada tuas, jadi ada kayak semacam tombol gitu. Untuk semua tipe Honda itu ada tombolnya untuk apa namanya, untuk kontrol lah gitu. Jadi kalau misalkan kita mau perpindahan dari N, nah mana sih kameranya? Nah perpindahan ini tombol dari N itu langsung ke D itu kita bisa tanpa menekan tombol, itu bisa. Misalkan kita posisi di lampu merah, terus langsung mau maju, nah ini langsung bisa tanpa menggunakan tombol. Tapi kalau misalkan coba kembali lagi ke N, nah kembali lagi ke N untuk mundur, misalkan kita kepencet gitu, kedorong gitu, itu nggak bisa, itu udah mentok gitu, itu harus pencet tombol baru bisa mundur, bisa R. Itulah safety yang diterapkan oleh mobil Honda gitu. Nah kalau misalkan dari R ke N tanpa tombol itu bisa R, E, D. Nah itu bisa. Jadi kalau misalkan kita maju itu nggak bisa. Misalkan dari D ke N bisa nggak? Nah kalau dari D ke N itu bisa. Oh iya teman-teman, di sini jadi kalau misalkan tanpa tombol juga ini nggak bakalan mempengaruhi ke awet atau ke kerusakan terhadap transmisinya gitu, nggak bakalan mempengaruhi karena ini sudah diperhitungkan dengan detail ya sama orang engineering Hondanya gitu. Jadi kenapa kalau dari N ke D bisa tapi dari N ke R nggak bisa, harus pencet tombol. Jadi takutnya ada terjadi kecelakaan atau gimana gitu. Jadi karena refleks dari tangannya kurang, jadi terjadi kecelakaan dan itu sangat tidak bagus ya buat kita, buat pengendara atau pengemudi. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video kali ini dan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan kalian butuh pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Kemudian atau DM Instagram saya, atau menanyakan mobil Honda silahkan WhatsApp di nomor saya, saya akan cantumkan di sini. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengemudikan mobil Matic dengan segera gitu ya buat teman-teman. Oh ya, saya ada giveaway, lagi ada giveaway. Jadi buat teman-teman yang pengen sepatu gitu, tinggal komen aja di bawah, like juga dan subscribe juga. Nanti kita akan undi pas awal bulan. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Dadah.